Ya, baik. Sudah hadir semua ya? Ya, semoga semua sehat ya. Jadi hari ini kita melaksanakan perkuliahan ya secara daring ya. Baik, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jadi sesuai dengan kontrak kita hari ini pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang konsep keperawatan komunitas. Ya, saya coba dulu buka slide-nya. Ya, bagaimana? Bisa dilihat semua? Ya, Pak, bisa. Bisa ya? Ya. Ya, baik, kita mulai ya. Jadi pembahasan hari ini tentang konsep keperawatan komunitas dari dosen saya sendiri, Sapriyadi Darmansa, Escape NS MKes. Ya, tujuan pembelajaran, sebentar ini mengganggu ya. Jadi tujuan pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami yang pertama itu definisi keperawatan komunitas. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami tujuan keperawatan komunitas. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memahami fungsi keperawatan komunitas. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami ruang lingkup keperawatan komunitas. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan memahami kegiatan-kegiatan praktek keperawatan komunitas. Ya, ini definisi keperawatan komunitas. Jadi, keperawatan komunitas merupakan suatu sintesis dari praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan serta memelihara kesehatan penduduk. Ini maksudnya kesehatan penduduk, keperawatan komunitas itu tidak hanya mencakup satu individu, yang mana kadang ada definisi keperawatan lansia. Nah, ini mencakup semua, baik dari bayi, balita, remaja, laki-laki, priwa, ya, ibu hamil maupun lansia. Itu keperawatan komunitas, ya. Jadi gabungan antara keperawatan kesehatan yang ada di masyarakat. Next ya. Nah, ini pengertian keperawatan komunitas yang lain, yang mana pelayanan keperawatan yang profesional yang ditunjuk kepada masyarakat dengan pendekatan pada kelompok risiko tinggi dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelayanan keperawatan. Jadi pengertiannya di sini secara umum kita selaku petugas kesehatan tidak hanya sendiri melakukan pelayanan, tetapi berkolaborasi dengan masyarakat. Karena kita hanya berupaya memberikan edukasi mengenai perilaku kesehatan, tetapi di sini diharapkan masyarakat itu yang menjaga pola hidup sehatnya atau berperilaku PHBS atau perilaku hidup sehat. Next ya. Nah, pengertian selanjutnya, pelayanan keperawatan komunitas adalah seluruh masyarakat termasuk individu atau keluarga dan kelompok yang berisiko tinggi seperti keluarga penduduk di daerah kumuh, daerah
terisolasi, dan daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, lansia, dan ibu hamil. Seperti yang saya paparkan tadi di awal bahwa keperawatan komunitas ini mencakup semua individu yang ada di kalangan masyarakat. Ya, bukan cuma satu individu, semua mulai dari bayi, balita, terus remaja, baik itu laki-laki maupun pria, lansia maupun ibu hamil, ya. Itu keperawatan komunitas. Nah, kita masuk ke tujuan umum. Nah, tujuan proses keperawatan dalam komunitas adalah mencegah dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan keperawatan secara langsung atau direct care terhadap individu, keluarga, maupun kelompok dalam konteks komunitas. Konteks komunitas ini dianggap bahwa seluruh masyarakat yang ada di suatu kelompok, ya, kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat atau health generation community dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat yang dapat mempengaruhi keluarga, individu maupun kelompok. Nah, ada beberapa isu-isu. Misalnya di suatu desa ada gunung, ya, Gunung Merapi yang sewaktu-waktu bisa mengeluarkan polusi udara. Nah, itu sebuah isu tetapi belum terjadi. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian tujuan umum. Nah, ini kita masuk ke tujuan khusus. Tujuan khusus keperawatan komunitas secara spesifik diharapkan individu, keluarga maupun kelompok dan masyarakat mempunyai kemampuan untuk yang pertama, kita mampu mengidentifikasi masalah kesehatan. Jadi diharapkan mahasiswa pada saat nanti terjun di lapangannya itu mampu mengidentifikasi masalah kesehatan berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Yang kedua, menetapkan masalah kesehatan. Dan yang ketiga, merumuskan suatu masalah. Jadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di masyarakat, mengangkatlah sebuah masalah atau kadang kita sebut diagnosa komunitas, seperti itu. Terus menanggulangi masalah kesehatan atau kita kenal dengan implementasi kesehatan. Jadi setelah ada masalah yang tertera atau terdapat di suatu masyarakat, kita langsung melakukan intervensi dan melaksanakannya, atau kita sebut dengan implementasi. Setelah itu kita evaluasi. Dan penilaian hasil kegiatan. Nah, evaluasi dan penilaian hasil kegiatan ini kadang kita laksanakan seperti kita melakukan promosi kesehatan atau penyuluhan terhadap masyarakat. Ya, kita kaji dulu masyarakatnya, kita tanya dulu masyarakatnya mengenai penyakit yang ada yang di sekitarnya, mereka paham apa tidak. Setelah itu, setelah kita ukur tingkat pengetahuannya mau rendah mau tinggi, kita lakukan penyuluhan. Setelah melakukan penyuluhan, kita evaluasi kembali, kita ukur lagi tingkatnya, apakah mereka sudah paham apa tidak. Ya, sampai sini dipahami, ya. Kemudian mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi poin G ini kita berharap pada saat proses penyuluhan atau perbaikan, ya, terhadap masyarakat, diharapkan masyarakat yang ada di sekitarnya ikut berpartisipasi melaksanakan, ya. Ini tujuannya supaya mereka paham dalam melakukan PHBS, seperti itu. Terus meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri, sehingga, ya, ini berkelanjutan.
ya. Terakhir, menanamkan perilaku sehat melalui upaya pendidikan kesehatan. Jadi poin G, H, I ini berkelanjutan. Kenapa? Karena selaku seorang petugas kesehatan, kita hanya memberikan upaya-upaya, memberikan nasihat, memberikan pengobatan, tetapi proses tindak lanjutnya itu pada individu sendiri. Jadi pada saat kalian terjun ke lapangan, memberikan sebuah penyuluhan, memberikan pengarahan, memberikan perilaku yang mendemonstrasikan contoh yang baik, ya, kepada masyarakat. Nah, diharapkan pada saat kalian meninggalkan suatu daerah, itu masyarakat yang ditinggalkan mampu melakukan perilaku PHBS, ya, perilaku hidup sehat dan bersih, seperti itu. Jadi kalian tidak hanya memberikan ilmu, tetapi mereka mampu juga menerapkan pada dirinya sendiri. Ya, kita masuk ke fungsi keperawatan komunitas. Nah, fungsi keperawatan komunitas terbagi atas 4. Yang pertama, memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis. Yang kedua, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan. Yang keempat, agar masyarakat bebas mengemukakan pendapat berkaitan dengan permasalahan yang ada. Ya. Kemudian kita masuk ke poin keempat, asumsi dan kepercayaan terhadap perawatan kesehatan komunitas menurut ANA atau American Nurses Education. Nah, asumsi ini ada 3, ya, yaitu asumsi, kepercayaan, dan falsafah. Nah, kita masuk ke asumsi. Jadi asumsi itu yang pertama itu sistem pemeliharaan secara kompleks. Ya, jadi sistem pemeliharaan kompleks itu sistem pemeliharaan kesehatan yang terstruktur hingga akhir, ya, seperti itu. Yang kedua, komponen sistem pemeliharaan kesehatan baik primer, sekunder maupun tersier. Nah, komponen sistem pemeliharaan kesehatan primer, sekunder, tersier di sini yang dimaksud adalah contohnya pemeliharaan kesehatan primer itu misalnya rawat jalan, ya, rawat jalan yang ada di puskesmas, ya, seperti itu. Sementara yang sekunder itu sudah masuk ke rumah sakit, yang mana ditangani oleh dokter, ya, atau petugas-petugas kesehatan yang lainnya. Kemudian kesehatan tersier itu sudah subspesial. Artinya kalau sudah tidak bisa ditangani oleh dokter umum, baru diberahkan ke yang ahlinya, misalnya spesialis obgyn, ya, spesialis jantung, ya, seperti itu. Jadi mulai dari kesehatan primer, sekunder maupun tersier. Kemudian asumsi berikutnya yang ketiga, perawatan subsistem pemeliharaan kesehatan dan produk pendidikan dasar praktek penelitian. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan primer lebih menonjol dari sekunder maupun tersier, yaitu berarti diharapkan pelayanan masih di lingkup ke puskesmas. Jangan baru sakit sedikit, ya, flu sedikit, demam sedikit, langsung mau minta dirujuk ke rumah sakit, padahal masih lingkup ke puskesmas, ya. Berikutnya, perawatan kesehatan menyangkut sistem pemeliharaan kesehatan primer. Nah, setelah asumsi masuk ke kepercayaan. Kepercayaan yang pertama, memelihara kesehatan harus memadai dan diterima oleh semua orang. Yang kedua, orang yang menerima asuhan harus dilibatkan. Seperti yang saya jelaskan di awal, ya, mereka harus dilibatkan secara langsung. Kenapa? Karena mereka lah yang nantinya menentukan perilaku mereka sendiri, seperti itu. Yang ketiga, perawat sebagai
pemberi dan klien sebagai konsumen pelayanan kesehatan. Yang keempat, lingkungan berdampak terhadap kesehatan atau populasi dan individu. Yang kelima, pencegahan penyakit bagian esensial dari peningkatan kesehatan. Bagian berikutnya, kesehatan sebagai proses menyangkut kehidupan, baik dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berikutnya, klien hanya anggota tetap dari tim pemeliharaan kesehatan. Berikutnya, individu dalam sistem kesehatan masyarakat bertanggung jawab secara mandiri dan aktif berpartisipasi dalam pemeliharaan kesehatan. Lanjut yang ketiga, falsafah keperawatan komunitas. Jadi falsafah keperawatan komunitas di sini berdasarkan pada asumsi dasar dan keyakinan yang mendasar tersebut, maka dapat dikembangkan falsafah keperawatan komunitas sebagai landasan praktek perawatan komunitas. Ya, kita masuk ke poin berikutnya. Ruang lingkup praktek keperawatan kesehatan masyarakat meliputi promosi kesehatan, yaitu promotif, ya, promotif, ya. Nah, apa itu promotif? Promotif itu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan jalan memberikan penyuluhan kesehatan. Ya, berikutnya peningkatan gizi, berikutnya pemeliharaan kesehatan perorangan, berikutnya olahraga secara teratur, relaksasi, dan pendidikan seks. Jadi di sini sasarannya adalah mereka yang belum terkena dampak sebuah penyakit. Jadi pengetahuan secara umum, ya, artinya mencegah, itu upaya promotif, ya. Baik, kita masuk ke preventif, ya. Ya, kita masuk ke preventif. Nah, ini preventif. Apa bedanya promotif sama preventif? Jadi ada promotif, ada preventif, ada kuratif, dan ada rehabilitatif. Itu promosi kesehatan. Ya, jadi harus dipahami. Nah, kita masuk ke preventif. Ya. Upaya preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit, sama mencegah, dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan berikut. Contohnya, imunisasi massal terhadap bayi, anak, dan balita, serta ibu hamil. Contoh berikutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah. Kemudian pemberian vitamin A, yodium melalui posyandu ataupun rumah. Berikutnya pemeriksaan dan pemeriksaan kehamilan, nifas, dan menyusui. Nah, kenapa dikatakan apa bedanya promotif sama preventif? Sama-sama pencegahan. Ya, nanti kita bahas setelah kita bahas lagi yang duanya, ya. Kita masuk dulu ke kuratif. Nah, kuratif ditujukan untuk merawat, mengobati anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan melalui kegiatan. Satu, perawatan orang sakit di rumah sakit atau home nursing, ya. Yang kedua, perawatan orang sakit sebagai tindak lanjut perawatan dari puskesmas dan rumah sakit. Kemudian perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis di rumah ibu bersalin dan nifas. Dan terakhir perawatan tali pusat bayi baru lahir. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Ya, di sini hanya kalian supaya pahami apa perbedaan antara promotif, preventif, kuratif, maupun terakhir adalah rehabilitatif. Nah, rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan, baik bagi penderita-penderita yang dirawat di rumah maupun terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menderita penyakit yang sama, misalnya TBC, cacat fisik, dan lainnya. Nah, latihan fisik
Bagi yang mengalami gangguan fisik, misalnya kusta, patah tulang, kelainan bawaan, kemudian latihan fisik tertentu bagi penderita penyakit tertentu, misalnya latihan napas, ya, dan bentuk serta penderita stroke melalui fisioterapi. Ya, jadi yang perlu kalian pahami adalah promosi kesehatan itu terbagi 4. Yang pertama adalah promotif, yang kedua adalah preventif, yang ketiga adalah kuratif, dan terakhir adalah rehabilitatif. Saya kasihkan contoh yang lebih jelas. Misalnya kita terjun ke masyarakat. Masyarakatnya itu sehat, ya. Masyarakatnya itu berperilaku sehat, lingkungannya bersih, buang sampah sesuai dengan tempatnya, jambannya juga sesuai dengan ukurannya, ya. Kita melakukan sebuah penyuluhan, ya. Petugas kesehatan melakukan sebuah penyuluhan. Kita menjelaskan tentang apa pengobatan tradisional, ya kan, terus perilaku hidup sehat dan sebagainya. Pentingnya pergi imunisasi, ya, pentingnya ke puskesmas, ya, dan sebagainya. Itu adalah upaya tentang promotif, mencegah. Sementara preventif, contohnya di desa tersebut, perilaku masyarakatnya itu membuang sampah di sembarang tempat, tetapi belum ada penyakit. Tolong dipahami ya, belum ada penyakit, tapi lingkungannya kotor, buang sembarang tempat, ya. Terus ada apa, misalnya ada pabrik di sekitar desa yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan sebuah penyakit, ya kan? Jadi pada saat petugas kesehatan terjun ke masyarakat itu melakukanlah penyuluhan, cara membuang sampah yang betul, ya, cara menggunakan masker, cara berperilaku sehat, dan cara mengidentifikasi penyakit-penyakit cikal awalnya, seperti itu. Jadi membedakan promotif sama preventif. Promotif itu mencegah, tetapi belum ada kasusnya, ya kan? Terus preventif itu mencegah penyakit, mencegah juga, tetapi sudah ada apa, cikal bakal sebuah penyakit, ya. Kemudian masuk ke kuratif. Kuratif di sini adalah sudah ada penyakitnya, ya, sudah ada penyakitnya. Apakah itu misalnya apa, sesak napas, ya, ISPA, ya, infeksi saluran akut pernapasan akibat dari adanya tadi awal, ya. Contohnya ada pabrik di sebuah desa, seperti itu. Itu kuratif. Jadi mereka penyuluhannya itu pengobatannya langsung. Kemudian yang terakhir rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini misalnya dia habis kecelakaan, ditabrak motor, ya, atau jatuh dari motor atau mobil, terus patah tulang, ya, tetapi walaupun sudah sembuh, ya, dibawa ke rumah, tetapi belum mampu untuk berjalan. Jadi prosesnya penyembuhannya membutuhkan jangka waktu yang lama. Proses penyembuhan yang membutuhkan jangka waktu lama itulah yang disebut rehabilitatif. Seperti itu. Sampai sini dipahami ya, promosi kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi bahasa gambaran umumnya, definisi umumnya, pengertian umumnya, promotif itu pencegahan penyakit, ya, tetapi belum ada kasus. Preventif, pencegahan tetapi sudah ada cikal bakal kasus, ya. Kuratif sudah ada penyakit, dan rehabilitatif adalah proses penyembuhan. Sampai sini dipahami ya. Baik, kita masuk ke kegiatan-kegiatan praktek keperawatan komunitas. Sedikit lagi ya. Kegiatan praktek keperawatan kesehatan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan asuhan keperawatan langsung kepada individu, baik keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Yang kedua,
penyuluhan atau pendidikan kesehatan masyarakat dalam mengubah perilaku individu, kelompok, maupun masyarakat. Yang ketiga, konsultasi dan pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi. Yang berikutnya, melaksanakan rujukan terhadap kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Terus berikutnya, penemuan kasus pada individu, baik secara individu maupun kelompok dan masyarakat. Kemudian berikutnya sebagai penghubung antara masyarakat dengan unit pelayanan kesehatan. Dan berikutnya melaksanakan asuhan kesehatan komunitas melalui pengenalan masyarakat kesehatan masyarakat, perencanaan kesehatan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan menggunakan proses keperawatan sebagai suatu pendekatan ilmiah keperawatan. Ya. Ya, baik. Kita masuk ke evaluasi ya. Jadi untuk slide-nya tadi nanti saya kasihkan ketua tingkatnya ya, supaya bisa dibagikan ke teman-temannya ya. Sebelum saya akhiri ya, saya masuk ke evaluasi dulu. Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang yang pertama definisi keperawatan komunitas, yang kedua tujuan keperawatan komunitas, yang ketiga fungsi keperawatan komunitas, yang keempat ruang lingkup keperawatan komunitas, dan yang terakhir kegiatan praktek komunitas. Baik Pak, saya mau menjawab evaluasi nomor 1, yaitu definisi keperawatan Bentar ya, komunitas. saya catat dulu. Atas nama siapa? Andi Putri, Pak. Andi Putri Nurul ya. Ya, Iya, boleh Pak. Andi Putri Nurul. Silakan. Berdasarkan yang dipaparkan oleh Bapak tadi, yang dapat saya jawab yaitu keperawatan komunitas merupakan suatu sintetis dari praktik keperawatan dan praktik kesehatan masyarakat yang diterapkan untuk meningkatkan serta memelihara kesehatan penduduk. Ya. Itu Pak. Bagus ya. Iya Pak. Baik, yang kedua tujuan keperawatan komunitas. Pak, saya atas nama Fajria. Siapa? Saya catat dulu. Fajria ya. Ya. Boleh. Silakan Fajria. Baik. Tujuan khusus dari keperawatan komunitas secara spesifik diharapkan secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mempunyai kemampuan untuk yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami, menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut, merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah kesehatan, menanggulangi masalah kesehatan atau keperawatan yang mereka hadapi, mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi, penilaian hasil kegiatan dan memecahkan masalah kesehatan atau keperawatan, mendorong kegiatan partisipasi masyarakat atau keperawatan, meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri, menanamkan perilaku sehat melalui upaya pendidikan kesehatan. Ya, bagus ya. Oke, pertanyaan ketiga, siapa yang bisa ya? Fungsi keperawatan komunitas. Saya Pak. Siapa? Mariam. Iya Oke, Pak. Mariam. Silakan Mariam. Yang saya ingat tadi Pak, fungsi keperawatan komunitas itu ada 4 kalau tidak salah. Pertama, Ya, betul. memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis. Ya, pertama. Kemudian agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Yang kedua. Memberikan asuhan keperawatan. Ya, betul. Yang keempat. Agar masyarakat bisa mengemukakan pendapat berkaitan dengan kebutuhannya atau permasalahannya. Ya, bagus ya. Terus
terus kita masuk ke 4 ya. Coba ada yang bisa menjelaskan ruang lingkup keperawatan komunitas? Saya Pak, Siapa? Rizka Sari. Pak Priska ya, boleh Priska, silakan. Ruang lingkup keperawatan komunitas itu ada 4, ada promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Rehabilitatif ya, oke bagus ya. Oke, terus yang terakhir kegiatan-kegiatan praktek komunitas. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, tapi Pak, saya Siapa? Irma Haryani, Pak. Irma Haryani. Oke, silakan Irma. Ya. Kegiatan-kegiatan keperawatan kesehatan masyarakat itu meliputi beberapa, yaitu yang pertama, memberi asuhan keperawatan langsung kepada individu, kelompok keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, konsultasi dan pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi. Yang ketiga, melaksanakan rujukan terhadap kasus-kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Yang keempat, penemuan kasus pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yaitu sebagai penghubung antara masyarakat dengan unit pelayanan kesehatan. Ya, bagus ya. Jadi luar biasa ya, adik-adik dapat memahami dengan baik tentang keperawatan komunitas. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk ketua tingkatnya, tolong di screenshot ya untuk absen hari ini, pertemuan hari ini nanti diserahkan ke saya ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah.